Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Listi Faisana Nurita dari Tekom E dengan NIM 220202501059. Berikut 6 infografis materi pendidikan Pancasila. Pertemuan pertama, pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi, yaitu masalah kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan, dan masalah terorisme. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. C. Menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Terdiri dari sumber historis pendidikan Pancasila, sumber sosiologis pendidikan Pancasila, sumber yuridis pendidikan Pancasila, dan sumber politik pendidikan Pancasila. D. Membangun argumen Pancasila tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, yaitu 1. Dinamika pendidikan Pancasila, 2. Tantangan pendidikan Pancasila. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai etika, 7. Pancasila sebagai dasar negara, nilai pengembangan ilmu. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang petunjuk jalan lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan lingkaran. Pertemuan 2. Tinjauan historis Pancasila, sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. 1. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Sifat hubungan yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Kaelan 1993, 6264. 2. Kedudukan Pancasila. Kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya, pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tidak bersifat permanen. 3. Dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. 4. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertemuan 3. Tinjauan historis Pancasila. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, akal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. 2. Periode perumusan Pancasila. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk Amerika dan sekutu, akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluh
melantakan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian Sekutu termasuk Indonesia. 3. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik permujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Pertemuan 4. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. 2. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 3. Contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. 1. Memahami Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. 2. Derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguratnya. Pertemuan 5. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. 2. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. 3. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. 4. Keadilan sebagai tujuan negara. 5. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Pertemuan 6. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. 2. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.